Tuhan, ajari kami jalan-Mu, firman-Mu. Singkapkan bagi kami, buat kami mengerti lebih dalam lagi Tuhan, apa yang menjadi rahasia firman-Mu bagi kami. Dan biarkan ketika kami mendengarkan firman, kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu, supaya kami dapat menerima sebanyak-banyaknya seperti yang Kau mau dalam kehidupan kami. Karena itu kami minta Roh Kudus melembutkan hati kami. Kami mau buang setiap kejahatan, setiap kecemaran, setiap kekotoran, setiap ketakutan, setiap hal-hal yang dapat menghalangi kami untuk menerima firman. Kami mau buang semuanya itu. Dan biarkan Kau jadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Firman-Mu akan membangkitkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, memperbaiki kami. Bahkan firman-Mu akan menerangi jalan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur biar urapan, hikmat, marifat, pengertian dari surga Kau curahkan atas kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya mau ngajak kita buka firman Tuhan bersama dengan saya di Injil Yohanes pasal yang ke-21 saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-14 saudara. Saya sudah menjelaskan kepada saudara kemarin, kalau saudara ikuti ya. Jadi 21 ini ayat 1 sampai 14 saudara, itu mengisahkan murid-murid itu pergi ke Danau Tiberias atau Danau Galilea saudara. Ya, tapi saya akan bacakan buat saudara supaya kita lebih memahami lebih baik lagi saudara. Ayat 1 berkata begini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada dia, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi waktu murid-murid ke Danau Tiberias, saudara, lalu mereka menangkap ikan, saudara, bukan mereka kembali kepada masa lalu mereka, saudara. Saya sudah menjelaskan kepada saudara kemarin kalau saudara mengikutinya. Tapi mereka ke Tiberias sebagai wujud ketaatan dari iman mereka kepada Yesus. Mereka sudah 2 kali melihat Yesus ya secara kasat mata, saudara. Dan sampai-sampai Thomas yang tidak percaya pada awalnya, ya Thomas ketika melihat Yesus, ya lalu Thomas bisa berseru bahwa Tuhan, Yesus adalah kurios, ya Tuhan
ya satu-satunya penguasa tunggal atas kehidupan Thomas, dan juga Allah Mateus seperti itu saudara. Dan mereka memiliki iman yang begitu luar biasa ketika melihat Yesus sudah bangkit seperti itu. Lalu mereka berangkat ke Tiberias. Di Tiberias mereka melihat ya penampakan Yesus yang ketiga kali saudara. Jadi mereka pergi ke Tiberias sekali lagi bukan untuk kembali ke masa lalu saudara. Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa mereka menangkap ikan saudara? Dengarkan saya baik-baik. Yang pertama tadi mereka ke Tiberias sebagai wujud mereka mentaati perintah Tuhan. Karena Yesus ya berkali-kali berkata bahkan lewat perantara malaikat ya bahwa Yesus akan mendahului para murid di Galilea, di Danau Tiberias saudara, seperti itu. Jadi mereka disuruh ke sana supaya bisa melihatnya ya. Nah, waktu mereka sampai di Tiberias saudara, Alkitab mencatat saudara ya, ketika mereka belum melihat Yesus ya, mereka melakukan sesuatu. Apa itu? Petrus berbicara kepada teman-teman yang lain. Dia berkata, aku pergi menangkap ikan. Nah, respon murid-murid yang lainnya ya, mereka berkata, kami juga ikut engkau. Ya, kita tahu bahwa enggak semua di antara mereka itu adalah nelayan. Ya, yang pasti Petrus, terus kedua anak Zebedius, Yohanes dan Yakobus itu adalah nelayan saudara, seperti itu ya. Lalu apa itu saudara? Lalu mereka berangkat bersama-sama Petrus ke perahu. Alkitab mencatat malam itu mereka tidak menangkap apa-apa saudara. Ya, pertanyaannya, kenapa mereka menangkap ikan? Ya, mereka sekali lagi bukan kembali kepada pekerjaan mereka yang lama ya sebagai penjala ikan, tapi mereka sedang mencari lauk pauk saudara. Kok Bapak tahu lauk pauk? Ya, ketika mereka tidak menangkap apa-apa, ingat kalau kita baca ayat selanjutnya di ayat kelima, Yesus bertanya apa? Adakah lauk pauk? Gitu loh. Jadi mereka itu belum seharapan ya pagi. Ya, mereka perlu makan seperti saudara sambil menunggu Yesus. Ya, tiba-tiba Yesus di pinggir pantai nongol dan tidak seorang pun itu mengenal. Ya, Alkitab mencatat tidak seorang pun mengenal itu Yesus. Ya, dan waktu mereka diajak Tuhan ngomong, Tuhan bertanya, ada kalau pauk? Tidak ada. Lalu karena mereka itu gagal menangkap satu ekor pun saudara. Nah, mereka tidak mengenal Yesus pada waktu itu. Yesus berkata, ya coba tebarkan jalamu ke sebelah kanan saudara. Nah akhirnya apa yang terjadi saudara? Mereka masih belum mengenal ketika Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jala mereka di sebelah saudara, seperti itu. Nah ketika mereka mentaatinya, mereka memperoleh ikan yang sangat banyak. Dan dikatakan jala mereka hampir tidak bisa ditarik. Dan bersyukur Alkitab mencatat jala mereka tidak koyak saudara, seperti itu saudara. Ya, nah kalau saudara perhatikan baik-baik, ketika mereka sudah menarik ikan itu hampir tidak tertarik saudara karena saking banyaknya. Tiba-tiba Alkitab mencatat ada seorang murid, yaitu murid yang dikasih Yesus itu saudara. Ya, perhatikan baik-baik, yang awalnya itu tidak mengenal. Tapi tiba-tiba berkata, itu Tuhan. Ya, itu Tuhan. Seperti itu. Nah, saudara, perhatikan baik-baik saudara. Jadi peristiwa menangkap ikan ini saudara, ketika mereka semalam malaman tidak menangkap dapat apa-apa saudara. Yang pertama, mereka memang ingin menangkap ikan itu untuk sarapan, untuk makan saudara, seperti itu. Tapi yang kedua, ketika mereka disuruh Tuhan menebarkan jala, lalu ketika mereka menariknya dan hampir tidak bisa menarik saudara karena saking banyaknya saudara, itu menjadi pengingat kepada murid yang dikasih itu, yaitu khususnya Yohanes saudara. Kenapa saya katakan itu jadi pengingat saudara? Karena ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi yang serupa kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kalau saudara baca di Lukas pasal ke-5, ya itu peristiwa 3 tahun yang lalu itu terjadi
ketika Yesus ada di pantai Danau Galilea, sudah seperti itu, Yesus kepingin mengajar orang banyak, lalu kemudian Yesus pinjam perahunya Petrus. Waktu itu Petrus juga semalam-malaman pergi menangkap ikan dan tidak dapat apa-apa, lagi membersihkan perahunya, lagi membersihkan jalannya. Tapi Yesus pinjam perahunya Petrus, lalu kemudian disuruh Petrus dorong agak sedikit keluar. Ya, Yesus mengajarkan kepada banyak orang. Setelah itu Yesus setelah mengajar, dia menyuruh Petrus untuk bertolak agak dalam, lalu kemudian menambahkan jalannya. Petrus berkata, Tuhan, semalam-malaman aku sudah berusaha, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan mentaatinya, melakukannya, saudara. Nah, begitu dilakukan oleh Petrus, Alkitab mencatat jalannya Petrus penuh dengan ikan. Jadi katakan jala itu koyak, saudara, ya, nggak salah. Dipanggilkan para murid-murid yang lainnya untuk membantu menampung ikan-ikan itu, saudara. Jadi 3 tahun yang lalu, ya, itu sudah pernah ada peristiwa seperti itu. Dan di peristiwa itu, Yesus ketika menyuruh Petrus menebarkan jalannya, dan Petrus mendapatkan banyak, sekalipun sepanjang malam dia punya pengalaman yang luar biasa sebagai seorang nelayan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Yesus menyuruhnya, dia taat, dia mendapatkan hasil yang begitu luar biasa. Dia begitu melihat hasil yang begitu luar biasa, dia tidak terpaku kepada hasilnya, tapi dia memandang Yesus. Alkitab mencatat dia tersungkur di kitab Lukas itu, saudara, kalau sudah baca. Ya, lalu dia berkata, Tuhan, pergi, aku ini orang berdosa. Lalu apa itu, saudara? Yesus berkata, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. 3 tahun yang lalu dia mengalami kegagalan. Nah, peristiwa di Danau Tiberias, saudara, itu mengingat kembali, ya, mereka juga gagal menangkap ikan. Tapi peristiwa di Tiberias ini, saudara, ketika Yesus menyuruh mereka menebarkan jala mereka, saudara, itu untuk mengingat mereka. Artinya apa? Artinya setelah Yesus bangkit, mereka yang sudah mengalami kegagalan demi kegagalan, saudara, Yesus datang untuk membaharui panggilannya kepada murid-murid, khususnya kepada Petrus, untuk menjalankan amanat agungnya Yesus, saudara. Kalau saudara baca di keempat kitab Injil, saudara, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka Matius itu amanat agung itu begitu jelas, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gitu kan, ajari mereka, ya, apa yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahui aku menyertai engkau sampai ke kesudahan akhir zaman. Itu jelas sekali. Markus juga sama, jelas sekali, pergi beritakan, ya, Injil kepada segala makhluk, tanda-tanda akan menyertai engkau, ya. Nah, Lukas juga sama, engkau menjadi saksiku dari semua yang terjadi ini, beritakan tentang tentang Mesias yang sudah bangkit. Bahkan di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus sampai kepada segala bangsa. Itu jelas sekali. Nah, tapi di Injil Yohanes itu tersirat, ya, tidak ada pesan khusus tentang amanat agung itu, ya. Tapi kalau kita membaca dengan teliti, saudara, maka inilah menjadi pesan amanat agung kepada murid-murid pada waktu itu, ya, yang dimana notabene mereka sudah gagal berkali-kali. Akhirnya ketika Yesus bangkit, Yesus membaharui panggilan mereka untuk menjalankan amanat agung, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, kita mesti menjalankan apa yang menjadi amanat Tuhan bagi kita. Saudara dan saya punya tugas untuk bersaksi, saudara dan saya punya tugas untuk memberitakan Injil, dan saudara dan saya punya tugas untuk memberitakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Kalau manusia bertobat, manusia itu akan diselamatkan, saudara. Jadi, ya, di perjumpaan di Danau Tiberias, saudara, murid-murid pergi ke sana bukan karena mereka masih kecewa, sebab Yesus setelah bangkit, saudara. Ya, dan juga bukan membuat mereka kembali kepada masa lalu mereka, saudara, pekerjaan mereka yang lama, tapi sebagai wujud ketaatan mereka, ya, kepada Tuhan, kepada Allah mereka, saudara. Ya, walaupun mereka sudah melihat Yesus, ya, mereka punya iman yang kuat, dan iman itu, ya,
harus dilandasi bukan hanya dengan seruan, tapi harus dilandasi dengan sebuah ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, perintahnya lewat perikop ini adalah saudara, menjalankan amanat agungnya Tuhan Yesus yang dia sudah berikan 3 tahun yang lalu kepada Petrus, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, untuk membawa manusia yang berdosa supaya bisa diselamatkan, saudara. Karena itu saya mau katakan, ayo mari kita tuntaskan juga amanat agung Tuhan Yesus ini, di tengah-tengah kondisi situasi dunia yang begitu sulit, Nah, keberhasilan kita memberitakan, menyampaikan, melakukan, menjadi saksi, sebagai menjalankan amanat agung Kristus ini, saudara. Tentu bukan dengan kekuatan kita, tentu dengan kasih karunia, tapi kita perlu taat, saudara. Kita harus memberitakan itu, saudara. Nah, saya berdoa, biarkan kita semua boleh menjadi saksi Kristus. Ingat, kalau kita memberitakan Injil, kita sedang mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Alkitab berkata, kalau Injil itu disampaikan kepada segala bangsa, maka akan tiba kesudahannya. Haleluya, saudara. Ingat, saudara saya punya tugas untuk memberitakan Injil. Dan saya mau tegaskan, Paulus berkata begini, tidak peduli baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil itu, beritakanlah firman itu, saudara. Amin. Saudara bisa mulai dengan doa, saudara bisa mulai dengan keluarga saudara, saudara bisa mulai dengan teman-teman saudara. Doakan mereka yang belum percaya, supaya hati mereka juga terbuka, dan mereka boleh mengalami kasih karunia keselamatan daripada Tuhan, sehingga mereka menjadi orang yang diselamatkan. Saya mau katakan, saudara, hal yang paling membahagiakan kita bukanlah apa yang kita dapatkan di dunia ini, saudara. Tapi hal yang paling membahagiakan kita adalah waktu kita di surga nanti, kita bertemu dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dengan mereka kita akan kekal selama-lamanya bersama dengan Yesus, saudara. Haleluya. Kalau ada suami, ada istri, ada keluarga, ada teman, ada sahabat yang belum percaya, mari sungguh-sungguh doakan mereka. Beritakan Injil kepada mereka, nyatakan kasih Tuhan kepada mereka, supaya mereka juga terbuka hati mereka untuk Tuhan. Biar kiranya apa yang saya sampaikan ini menguatkan saudara untuk terus berdoa, memberitakan, menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus kepada mereka yang belum percaya. Haleluya. Amin. Ayo kita datang kepada Tuhan.